Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Oh nggih. Baik Bu, perkenalkan saya Bidan Putri yang bertugas di Puskesmas pada hari ini. Ini saya dengan Ibu siapa nggih? Dengan Ibu Wiwi Bu. Oh baik Bu Wiwi, apakah ada yang bisa saya bantu untuk hari ini? Gini Bu, saya kok merasa lemas dan ini tidak nafsu makan ya. Saya ini mau konsultasi gitu loh Bu Bidan, mengenai status gizi. Apa bisa nggih Bu Bidan? Oh bisa Ibu, jadi Ibu merasa beberapa hari ini lemas dan nafsu makannya berkurang. Iya. Kalau boleh saya tahu Bu Wiwi usianya berapa nih? Untuk tahun ini saya 61 tahun Bu Bidan. Sudah 60 tahun. Nah, Ibu dikarenakan usia Bu Wiwi ini sudah di atas 60 tahun atau yang disebut dengan usia lanjut atau lansia ya Bu penyebutannya. Jadi karena lansia itu memiliki resiko malnutrisi atau gizi buruk. Oh gitu. Iya, maka dari itu di sini saya akan melakukan pemeriksaan IMT dan MNA pada Bu Wiwi. Untuk MNA ini merupakan mini nutritional assessment atau pemeriksaan dengan cara saya memberikan pertanyaan kepada Bu Wiwi dan Ibu harus menjawabnya dengan jujur dan tepat. Seperti itu. Nah, nanti MNA ini biasanya pemeriksaannya itu dengan cara pengisian formulir online. Tapi sekarang saya akan bertanya langsung saja ke Bu Wiwi. Oh iya. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada pemeriksaan IMT atau penghitungan indeks massa tubuh. Ini tuh bertujuan untuk mengetahui status gizi khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Baik, apakah Bu Wi bersedia untuk dilakukan konseling? Ya, saya bersedia Bu Bidan. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, saya akan memberikan pertanyaan yang harus Ibu jawab dengan jujur agar pemeriksaannya akurat dan nanti datanya akan saya jaga kerahasiaannya. Bu Wiwi santai, tidak perlu gugup dalam menjawab. Nggih. Sebelumnya, apakah Bu Wiwi ada riwayat penyakit tertentu? Ini saya ada asma itu Ibu. Oh, jadi ada asma ya Bu. Iya. Lalu untuk penurunan berat badan dalam beberapa bulan ini apakah ada? Saya kurang tahu ya Bu ya. Soalnya sudah lama sekali saya tidak menimbang ini kayak berat badan saya. Yang saya ingat itu terakhir berat saya itu 50 kilo. Saat ini nih 45 kilo. Jadi turun kan 5 kilo nih. Iya Bu. Lalu baik, kalau begitu nanti akan saya lakukan timbang berat badan lagi ya Bu untuk mengetahui berapa berat badan Bu Wiwi sekarang. Iya. Ya, lalu untuk riwayat buang air besar dan buang air kecil bagaimana Ibu? Untuk buang air besar dan buang air kecil itu ya normal-normal aja itu Bu. Normal ya Bu. Iya. Lalu apakah sebelumnya ada riwayat kencing berbusa? Tidak pernah itu Bu. Tidak pernah Bu. Lalu apakah Ibu juga mengonsumsi kopi? Iya, itu dari dulu itu saya konsumsi kopi. Soalnya kalau nggak ngopi itu pusing biasa kalau orang Jawa. Jadi ngopinya itu ya pagi, ya malam. Oh, iya. Lalu untuk kopinya Ibu mengonsumsi kopi pahit atau kopi manis seperti kopi susu gitu Bu Wiwi? Ya kopi instan susu, ya kopi murni. Itu Baik, Bu. Jadi lumayan sering ya Bu mengonsumsi kopinya. Bukan sering lagi, ya memang tiap hari itu. Iya. Apakah itu Ibu mengonsumsi goreng-gorengan, makanan goreng-gorengan gitu? Iya, kalau goreng-gorengan iya. Lalu dalam 1 bulan terakhir ini kan terjadi penurunan asupan makan. Iya. Apakah Bu Wi juga merasa kesulitan seperti mengunyah atau menelan seperti itu? Iya Bu, saya ini memang tidak teratur makan. Terus biasanya sehari itu makan juga 1 kali karena kan nafsu makannya berkurang itu loh. Iya Bu. Ya baik, maka dari itu nanti saya bantu ya Bu untuk atur cara pola makannya. Dan nanti kalau
pola makannya dibiasakan tidak teratur, itu bisa berbahaya Bu Wiwi. Tidak hanya berbahaya pada lambung ibu, tapi nanti juga bisa komplikasi ke ginjal, jantung, dan iya, juga iya. mata. Iya. Mohon untuk bisa diatur ya Bu pola makannya. Ya, iya, baik Bu. Ya. Nggih. Lalu selanjutnya untuk aktivitas fisik seperti olahraga sehari-harinya bagaimana Bu Wiwi? Waduh, kalau olahraga sih enggak pernah ya Bu ya. Ya aktivitas untuk apa ini rumah aja. Wong untuk aktivitas berat itu ya agak susah saya. Jadi tidak bisa untuk menjalankan aktivitas normal ya Bu? Iya, iya. Baik, untuk selanjutnya untuk makanan di rumah bagaimana Bu? Apakah suka masak-masakan yang asin atau bersantan seperti itu? Ya iya itu asin juga, Hmm. makan yang bersantan juga. Iya Bu. Lalu untuk riwayat minum air putihnya bagaimana Bu sehari? Itu ya kurang sih, jarang Jarang, gitu loh. Ya enggak sesuai dengan aturan, katanya berapa botol itu saya enggak wes. Iya. 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 Lalu untuk istirahat tidur dalam seharinya Bu Wiwi berapa jam? Saya 5 sampai 6 jam itu, Bu. 5 sampai 6 jam. Iya. Lalu untuk dalam 3 bulan terakhir ini, apakah Bu Wiwi mengalami stres psikologis seperti memikirkan sesuatu? Ya, ya iya sih Dok. Saya juga memikirkan ada masalah juga sih. Iya. Jadi apa? Terganggu juga sih, ada masalah di dalam rumah itu loh, Iya. Bu. Iya Bu Wiwi. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu, di usia Ibu Wiwi yang sekarang sudah 60 tahun, kan ya biasanya lansia sudah mengalami kepikunan seperti itu. Nah, apakah Bu Wiwi juga merasakan ada gangguan kepikunan seperti itu? Betul Bu, saya juga ini kadang sering pikun. Tapi kalau uang kok enggak ya Bu ya? Iya, kalau mah nggak pernah lupa ya Bu. Iya, iya itu. Iya Bu, sepertinya untuk kepikunan yang Ibu alami ini masih dalam kepikunan ringan ya Bu, belum yang kepikunan begitu berat ya. seperti Iya. itu. Ya Bu Wiwi, untuk pemeriksaan MNA-nya sudah selesai. Sekarang saya akan mulai untuk pemeriksaan IMT. Sebelumnya, apakah Bu Wiwi sudah pernah dicek tekanan darah, tinggi badan, berat badan? Sudah lama sekali sih Bu, enggak pernah ngecek-ngecek kayak gitu. Iya, Soalnya enggak pernah keluar itu loh. Oh iya, jadi sudah lama ya Bu? Iya, iya. Baik, kalau begitu saya permisi untuk mengecek tekanan darahnya terlebih dahulu. Monggo, monggo Bu Bidan, monggo. Iya, baik Bu Wiwi, untuk hasil tekanan darahnya tadi dihasilkan tekanan darah Ibu 130/80. Untuk tekanan darahnya masih tergolong normal ya Bu. Iya. Lalu karena biasanya setengah dari orang dewasa di dunia ini itu mengalami tekanan darah tinggi. Nah, sekalinya berlangsung bisa sekalinya berkembang itu bisa berlangsung seumur hidup. Jadi Bu Wiwi harus bisa menjaga atau mengontrol tekanan darah Ibu dalam tekanan darah yang normal. Alhamdulillah, baik Bu Bidan. Baik, sekarang saya akan mulai untuk pengukuran tinggi badan dan berat badannya Bu Wiwi. Iya, baik Bu, monggo. Ya. Baik, untuk pemeriksaan tadi berat badan Bu Wiwi 45 kg dan tingginya 160. Berdasarkan tinggi badan dan berat badan Bu Wiwi menurut penghitungan IMT tadi dihasilkan bahwa angka IMT-nya itu tuh 18. Nah, sedangkan kalau lansia itu angka ideal IMT-nya tuh 25 sampai 27. Jadi Bu Wiwi ini tergolong dalam status gizinya kurang ya Bu. Oh gitu. Iya Bu, jadi mungkin ini dikarenakan faktor tadi Bu Wiwi kebiasaan aktivitasnya yang kurang dan juga asupan gizinya tadi pola makannya tidak teratur seperti itu Bu. Ya, lalu untuk hasil screening pemeriksaan MNA juga menunjukkan bahwa Ibu terjadi malnutrisi atau kekurangan gizi. Nah, malnutrisi ini merupakan kondisi tubuh yang tidak mendapatkan asupan gizi cukup seperti karbohidrat, seperti protein, vitamin, dan juga mineral yang kurang Bu.
Nah, pada usia lanjut, malnutrisi ini dapat dipicu dikarenakan terganggunya fungsi organ tubuh, gangguan kesehatan, dan perubahan lingkungan sosial serta ekonominya. Iya, iya, iya. Nah, tidak hanya mengalami gizi yang kurang, seseorang yang malnutrisi itu bisa saja mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, seperti itu Ibu. Nah, lansia seperti Bu Wiwi ini memang rentan mengalami malnutrisi dikarenakan adanya perubahan yang terjadi dalam tubuh Ibu. Nah, karena Ibu tidak nafsu makan tadi, juga aktivitasnya kurang, itu yang membuat Ibu Wiwi bisa mengalami malnutrisi. Terus gimana ya Bu Bidan cara untuk mengatasi ini tadi malnutrisi tadi itu loh yang saya alami itu loh Bu Bidan, gimana ya? Jadi ada cara untuk mengatasi atau menurunkan resiko malnutrisi yang terjadi dalam diri Bu Wiwi yaitu caranya dengan makan makanan yang bergizi. Bu Wiwi bisa makan makanan bergizi tanpa melebihi jumlah kalori dan makanan itu masih dalam seleranya Bu Wiwi, seperti itu. Ya. Nah, saya sarankan untuk makan makanan yang sehat, tinggi serat, contohnya seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, telur, daging ayam, dan juga ikan tuna, seperti itu Bu. Lalu untuk camilannya, Bu Wiwi bisa makan camilan seperti buah, jus, susu, ataupun roti gandum, seperti itu Bu Wiwi. Nah, selain makanan, Ibu bisa untuk menambahkan suplemen atau vitamin. Tapi saran saya Bu Wiwi, untuk sebelum memilih suplemen atau vitamin, Ibu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Suplemen atau vitamin apa yang cocok dengan tubuh Ibu. Lalu untuk aktivitas harian, Bu Wiwi bisa menambahkan olahraga kecil-kecilan. Nah, seperti pagi hari Ibu jalan-jalan di sekitar rumah Ibu gitu, jika memang tidak bisa melakukan aktivitas berat. Lalu, Ibu sebaiknya hindari makan makanan yang asin, asam, pedas, seperti itu, agar tidak ada masalah pada pencernaan Bu Wiwi. Tidak terjadi sembelit atau mah. Lalu hindari makan makanan yang digoreng ya Bu, seperti goreng-gorengan. Dikurangi ya itu ya. Dikurangi. Jika memang ingin, Ibu bisa direbus dengan cara direbus atau dikukus, seperti itu. Nah, juga pastikan kebutuhan cairan Bu Wiwi dalam sehari itu tercukupi, minimal 6-8 gelas per harinya. Ya, lalu untuk saya sarankan untuk terapkan pola makan sehat, pola makan teratur 3 kali sehari, mulai pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah, Ibu bisa membagi porsi makannya itu lebih kecil, bisa dikurangi jumlah porsi nasinya, tapi sering ya Bu dalam sehari itu. Itu enggak apa-apa ya, sering tapi porsinya sedikit-sedikit gitu ya. Apa, Bu Wiwi. Lalu untuk Ibu bisa menyelingi dengan seperti tadi cemilan buah tadi atau minum jus. Upayakan tidak melewatkan jam makan ya Bu, agar pola makannya bisa teratur Bu Wiwi. Iya, saya usahakan. Ya, jadi seperti itu Ibu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan lebih lanjut? Sudah jelas sih Bu Bidan. Terima kasih atas sarannya dan pemeriksaannya, penjelasan Bu Bidan sudah sangat membantu saya. Sama-sama Bu Wiwi. Ingat saran saya tadi yang untuk menjaga pola makannya. Semoga Ibu tetap semangat dan sehat, menjaga pola makan agar tetap terjaga kesehatan Bu Wiwi. Baik Bu, saya sangat berterima kasih nggih Bu nggih, sudah dapat ilmu lagi biar saya sehat lagi. Nggih. Kalau gitu saya permisi nggih Bu Bidan nggih. Bu Wiwi. Terima kasih. Terima kasih. Nggih.